Video ini dipersembahkan oleh Tiga Putra. Halo, kembali lagi bersama Charles. Tentunya Charles bakal nge-review handphone nih kali ini. Charles kali ini bakal review handphone dari Samsung, yaitu Samsung S10 Lite nih. Samsung S10 Lite ini kalau nggak salah rilis di bulan Februari atau di bulan Januari, antara Januari sampai Februari nih. Dan Charles berkesempatan kali ini untuk review Samsung S10 Lite, yang mana Samsung baru kali ini nih ngeluarin seri Lite. Tapi katanya juga banyak yang kayaknya sih Samsung nggak cocok kasih Lite nih, karena dia speknya sungguh-sungguh mempesona. Oke, dari segi body nih, pertama Charles bakal review dari segi body nih. Dari segi bodinya udah kelihatan banget kalau dia ada efek-efek kayak warna-warna lain gitu sih. Kemudian untuk tata letak kameranya, dia menggunakan tata letak yang dimiliki oleh Samsung A51 dan A71. Cuma bagian kameranya dia jauh lebih besar nih daripada A51 dan 71. Kemudian dari bezel sampingnya terlihat cantik, dia menggunakan warna aluminium ya, atau stainless. Keren juga dari warna sampingnya. Kemudian untuk display depannya dia sudah menggunakan Infinity O display yang berada di tengah seperti ini. Layaknya Note 10, tapi ini kok S ya? Harusnya kan ini Note 10 Lite coba, cuma nggak ada. Kalau dilihat sekilas kayak Samsung Note 10 sih, cuma bedanya di kamera sini, daripada kayak S itu kayaknya beda sih. Kalau S kan masih di samping tuh Infinity O-nya, kalau ini udah di tengah kayak Note nggak sih? Oke, kemudian bagaimana nih dari performa kameranya? Kamera Samsung S10 Lite ini ternyata dibekali hanya dengan 3 kamera atau triple kamera, dan di bagian sebelah sini ada tulisannya Super Steady OIS, atau ini istilahnya kalau kalian mau rekam video ini geraknya sangat-sangat smooth, jadi bisa dibilang nggak yang tremor. Di sini dia udah dilengkapi dengan 48 megapiksel. Kemudian dibekali lagi dengan 12 megapiksel, dan kamera ketiga dia dibekali dengan 5 megapiksel. Kamera Samsung S10 Lite ini juga sudah dilengkapi dengan sudut ultra lebar. Jadi keren banget kalau kalian mau foto panorama gedung atau apa-apa, kalian nggak perlu pakai efek panorama, tinggal aktifkan kamera keduanya dan ketiganya, kalian sudah bisa dapetin sudut wide atau ultra wide. So, itu tadi kameranya. Nanti kalian bakal Charles kasih tahu hasil-hasil jepretan dari Samsung S10 Lite, yang tentunya juga Charles bakal kupas tuntas bagaimana Super Steady OIS-nya dia berjalan. Oke, ini adalah hasil dari kamera utama Samsung S10 Lite. Masih terlihat sangat smooth dan nggak terlalu alay. Kemudian yang Charles suka ini dari ultra wide angle-nya, karena warnanya yang terkesan sangat-sangat natural. Kemudian ini adalah hasil dari video tanpa super steady atau tanpa OIS, masih terbilang sangat smooth atau nggak banyak pergerakan. Sedangkan ini adalah hasil dari video OIS-nya atau dengan super steady. Sangat keren juga dan istimewa banget ini. Gerak-geraknya pun nggak terlalu terlihat alay. Dari warnanya juga Charles suka banget sih dari S10 Lite ini. Untuk kamera selfie-nya ternyata dia sudah ada kamera selfie utama dan selfie wide. Untuk warnanya jauh lebih netral yang saat selfie ultra wide sih menurut Charles. Oke, itu tadi sekilas tentang kamera. Display juga udah Charles bahas. Lalu bagaimana dengan performa yang ada di Samsung S10 Lite ini nih? Samsung S10 Lite ini ternyata sudah dibekali dengan Snapdragon 855 dengan ukuran 7 nanometer. Wow, makanya banyak yang bilang jangan dikasih Lite lah karena performanya istimewa. Itu tadi sih, karena dia pakai Snapdragon 855 yang itu diklaim dicek Antutu itu sekitar 450 ribuan. Bahkan ini kalau di keluarga S series-nya dia jauh lebih cepat S10 Lite nih daripada S10 biasa atau S10 Plus-nya. Nggak tahu juga kenapa dia dikasih Lite ya, padahal performanya dia cukup oke. Kemudian Snapdragon-nya udah 855. Kalau dibuat nge-game enteng banget. Keren sih dari performa chipset yang ada di S10 Lite ini. Nanti kita akan coba cek apa sih kenapa dia sampai disebut S10 Lite.
Itu tadi adalah chipset yang dibekali dari S10 Lite. Untuk RAM-nya kali ini Charles pegang yang RAM 8 internal 128 dengan kisaran harga hanya 8 jutaan nih. Harga 8 jutaan dapat Snapdragon 855 model seperti ini itu cukup worth it untuk dibeli di tahun ini nih. Keren juga dari S10 Lite ini. Oh ya, Charles ingatkan kalau ternyata S10 Lite ini fingerprint udah ada di display. Nanti kita coba sih kecepatan fingerprint on display-nya berapa. Baterai S10 Lite dilengkapi dengan 4500 mAh dan dia diklaim bisa pengecasan 45 watt. Tapi yang di dalam dusnya atau bawaan dari S10 Lite dia hanya 25 watt. Jadi kalau kalian pingin yang ngecas 45 watt, Charles saranin buat beli di Tiga Putra atau di Samsungnya sendiri nih, karena itu dijual secara terpisah. Dilihat di bagian sini, dia ternyata sudah menggunakan Type-C atau pengecasan yang seri terbaru yaitu Type-C. Cuma kok Charles nggak nemuin headsetnya ya, jack 3,5 mili. Kayaknya ini nih, cuma di handphone baru sih kayaknya udah nggak banyak juga yang pakai jack 3,5 mili. Cuma di keluarga S-series itu dia masih pilih ini. Kemudian dia sudah dibekali dengan NFC juga nih. NFC, jadi kalau kalian yang hobi jalan-jalan, kalian butuh isi e-tol, terus cek saldo e-tol, kalian bisa menggunakan handphone aja. Oke, untuk kelebihan dari Samsung S10 Lite ini yang pertama adalah dia sudah menggunakan Snapdragon 855 dengan ukuran semikonduktor 7 nanometer. Bahkan ini dibilang kelebihan karena dia sudah bisa mengalahkan untuk seri kakaknya nih S10 dan juga Note 10 yang dicek di Antutu masih cepetan S10 Lite nih. Itu kelebihannya dia dan kayaknya nggak layak nih kalau dia dikasih huruf Lite di belakangnya karena dia performanya jauh-jauh lebih bagus daripada yang S10. Oke, kemudian kelebihan kedua adalah sistem pengecasannya dia yang sudah mumpuni 45 watt. Jadi hanya dengan waktu 30 menit kalian sudah bisa ngecas sampai 70%. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah dia sudah menggunakan layar Infinity O Display yang lagi hits di tahun 2020 ini. Banyak sekali yang pakai layar seperti Infinity O Display. Itu tadi adalah kelebihan sekilas dari Samsung S10 Lite. Lalu bagaimana nih kekurangannya? Nggak afdol kalau kita nggak bahas kekurangan dan kelebihan. Kita kali ini bahas yang kekurangannya. Pertama yang jelas pasti kelihatan itu adalah nggak ada jack 3,5 milinya. Itu termasuk kekurangan sih kalau menurut Charles. Tapi kalau menurut kalian yang udah biasa nggak pakai port 3,5 mili itu mungkin nggak masalah. Kemudian yang kedua dia hanya menggunakan sistem speaker mono atau nggak stereo. Jadi dia speakernya hanya di sebelah sini aja nih. Kemudian yang ketiga itu kekurangannya adalah nggak pakai layar Edge atau nggak pakai layar melengkung nih. Padahal di keluarga mulai dari SS sebelumnya itu selalu menggunakan layar Edge. Sedangkan di sini dia menggunakan flat bezel. Dan kekurangan berikutnya adalah dia nggak punya wireless charging guys. Jadi di S-series, Note series itu mereka bisa semuanya pakai wireless charging. Tapi di S10 Lite ini nggak ada wireless chargingnya. Makanya itu kenapa Samsung sebut dia S10 Lite itu tadi. Karena kekurangannya nggak pakai Edge, kemudian dia nggak ada wireless chargingnya. Oke, itu tadi adalah review S10 Lite dengan harga 8 jutaan. Kalian bisa dapat performa seperti itu dan kekurangannya hanya seperti itu. Jika kalian mau beli S10 Lite, kalian bisa datang ke Tiga Putra Handphone Center dan kalian juga bisa belanja online di website kita di www.tigaputra.store. Jangan lupa Tiga Putra delivery order siap kirim ke daerah kalian ke Malang Raya, free ongkir dan handphone siap diantar ke rumah kalian. Dan Charles kasih info nih bahwa Tiga Putra Handphone Center bakal buka cabang baru di daerah Malang Kabupaten, yaitu di Jalan Panglima Sudirman di daerah Turen. Jadi kalau followersnya Tiga Putra daerah Turen atau daerah Dampit, kalian juga bakal dapat info bahwa Tiga Putra Handphone Center akan buka di Turen. Yuk, itu tadi sekilas tentang review dari S10 Lite bareng Charles.
Thank you for watching and see you next review.